Halo semuanya, selamat datang di Potba, Podcast Yuti Balada, tempat kita berbagi cerita, pengalaman, dan inspirasi. Saya Mutakin, host Anda hari ini, dan dalam episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu motivasi dalam berinovasi. Saya juga akan berbincang langsung dengan seorang inovator unggul ya, yang ada di Yuti Balada ini. Tentunya, kita akan membahas terkait tips and trick bagaimana sih kita bisa membuat inovasi yang unggul. Nah, kita sambut saja, sudah hadir di depan kita ada Mr. Suyanto. Selamat pagi Pak Suyanto. Selamat pagi, halo semua, selamat pagi. Bagaimana Pak kabar hari ini Pak? Alhamdulillah, kabar baik Mas Takin. Kabar baik ya. Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama ini Pak. Saya ingin tahu dong, bagaimana sih kira-kira awal perjalanan Bapak Pak Suyanto ini, bisa diceritakan mungkin Pak, sudah terlibat dalam dunia inovasi ini sejak tahun berapa Pak? Oke, saya buka dulu dengan pantun Mas Takin. Ke pasar pagi membeli ikan direbus di dalam kuali. Mantap. Halo insan Yuti yang saya banggakan. Halo. Terus kobarkan semangat berinovasi. Oke. Ya. Kalau ditanya mulai dari kapan terlibat dalam inovasi, betul, saya agak-agak lupa ini Mas Takin karena lumayan sudah agak lama ya. Tapi saya ingat saya di tahun 2012 ya, saat Yuti Muara Lawa itu mampu memboyong salah satu piala bergengsi, yaitu paket emas, yaitu di tahun 2012. Disitulah awal saya mulai aktif terjun di dalam dunia inovasi. Seperti itu Mas Takin. Berarti di tahun 2012 ini Bapak salah satu yang terlibat ya untuk mendapatkan paket emas ini? Ya, waktu itu walaupun saya belum sebagai leader, saya sudah mulai belajar, sudah mulai terlibat aktif sebagai member dalam berbagai kategori inovasi di tahun 2012 itu Mas Takin. Oke, luar biasa sekali teman-teman ya. Jadi mendapatkan paket emas ini menjadi salah satu motivasi Pak ya. Bagaimana Pak Suyanto ini bisa terlibat lebih jauh lagi dalam dunia inovasi Pak ya? Iya, betul. Jadi salah satu motivasi terbesar itu adalah bagaimana kita bisa menjadi bermanfaat. Jadi bermanfaat untuk siapa? Yang pertama adalah bermanfaat untuk diri kita. Jadi kalau inovasi itu mempermudah proses pekerjaan kita, nah itulah berarti yang paling awal, yang paling pertama menerima manfaatnya itu adalah diri kita. Yang kedua adalah bermanfaat untuk perusahaan kita, dan yang paling penting lagi adalah bermanfaat untuk pelanggan-pelanggan kita. Jadi motivasi terbesar dalam inovasi itu adalah menjadi bermanfaat. Begitu Mas Takin. Luar biasa sekali. Dimulai dari diri sendiri, kemudian organisasi kita, dan dampaknya di luar. Iya, betul. Ya. Oke, nice, luar biasa. Kemudian Pak, tadi kan sudah motivasi nih. Nah, mungkin ada nggak sih Pak titik balik yang menjadi momen khusus membuat Pak Suyanto ini merasa, oh ini nih, inovasi itu memang menjadi jalan saya, gitu Pak. Oke, kalau momen khusus saya sih menyebutnya, saya karena saya terlibat langsung ya, saya menyaksikan langsung bagaimana leader-leader kita yang terdahulu itu memberikan contoh. Bagaimana militansi mereka untuk memberikan yang terbaik untuk Yuti, dan banyak nasihat yang saya dapat waktu itu. Salah satunya yang masih teringat sampai sekarang adalah kalau kita bekerja sebagai karyawan itu jangan biasa-biasa saja, karena kita rugi. Maka kita harus menjadi luar biasa. Nah, jadi salah satu jalan untuk menjadi kita luar biasa adalah berinovasi. Salah satu yang memotivasi saya, salah satu momen yang membuat saya untuk bersemangat adalah itu. Jadi nasihat-nasihat dari pendahulu-pendahulu kita, leader-leader kita.
Seperti itu Mas Oke, Akin. berarti inovasi itu sebetulnya bukan hanya jalan satu-satunya Pak ya untuk menjadi kita karyawan yang luar biasa seperti itu Pak ya. Nah, nanti teman-teman bisa tuh menemukan jalannya sendiri. Nah, kebetulan kalau Pak Yan ini memang menemukan jalannya ada di inovasi. Baik Pak, kemudian nih salah satu hal yang menarik adalah pengalaman Bapak Suyanto ini ya di ajang kompetisi inovasi. Awal pertama kali Pak yang Bapak Suyanto pernah masuk ke finalis penjurian nasional itu di tahun berapa Pak? Masih ingat Pak ya? Ya, pertama ya tahun 2012 itu salah satu inovasi, kalau nggak salah waktu itu tim reimplementasi saya jadi salah satu member di dalam inovasi itu, judulnya kalau nggak salah itu The Lord of the Black Snake. Wah, waktu itu pertama kali inovasinya lolos di Grand Final di penjurian nasional. Oke. Itu pertama kali masuk Grand Final di penjurian nasional inovasi, Mas Takin. Betul. Berarti memang tahun 2012 ini menjadi momen yang spesial banget Pak ya? Ya, betul. Oke. Nah, itu tadi kan yang pertama nih Pak. Nah, selanjutnya nih kira-kira Pak Suyanto dari 2012 mulai concern dengan inovasi sampai sekarang Pak, tahun 2025 kita akan menyambut event inovasi di UT ini. Sudah berapa kali sih Pak mengikuti kompetisi hingga menembus final nasional? Oke, kalau mengikuti kompetisinya alhamdulillah aktif setiap tahun ya, setiap event dibukanya UTVS selalu aktif. Seingat saya sih 3 kali, itu tahun 2012, kemudian tahun 2023 kemarin sama tahun 2024. Jadi 3 kali masuk Grand Final. Yang berturut-turut adalah di tahun 2023 dan tahun 2024. Itu yang pencapaian terbaik sampai saat ini, Mas Takin. Oke, berarti ini sudah 2 kali berturut-turut Pak ya? Iya. Hingga di tahun depan ada target dong ya, pastinya supaya bisa nyetak hat-trick dong. Yes, semoga saja masih bersemangat masuk di Grand Final untuk inovasi tahun 2025 di tahun ini. Tapi yang paling utama adalah tujuan kita jangan hanya untuk menjadi pemenang. Jadi apakah salah kita bertujuan untuk menjadi pemenang? Tidak salah, tapi kurang tepat. Jadi berinovasi bertujuan adalah untuk memberikan manfaat, bertujuan untuk berkelanjutannya bisnis yang ada di United Tractor. Menjadi pemenang, menjadi Grand Final adalah sebuah penghargaan, hanya sebuah reward saja, jangan dijadikan sebagai tujuan utama. Seperti itu Mas Takin ya. Iya, kemungkinan ada khawatir juga Pak ya kalau kita tujuan utamanya adalah Grand Final, tetapi ketika melangkah justru gagal, khawatirnya malah kita akan down gitu Pak ya. Ya, karena apa? Karena kita itu akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Jadi biasanya kalau kita berinovasi hanya bertujuan untuk menjadi pemenang, biasanya setelah menang itu ya sudah berhenti proyeknya nggak berkelanjutan lagi, karena apa yang diniatkan itu sudah dia dapat. Seperti itu biasanya. Jadi kalau tujuan inovasi adalah menjadi pemenang, setelah pemenang biasanya proyeknya berhenti. Seperti itu Mas Takin. Nah, oke Pak, itu terkait dengan penjurian nasional ya, Bapak sudah mencapainya. Kemudian apa sih Pak menurut Bapak ya yang menjadi kunci utama itu meraih kesuksesan di bidang inovasi ini Pak? Kunci utama apa ya? Kunci utama sih kalau saya sih konsistensi. Ya. Oke. Bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Konsistensi itu perlu dilatih, perlu niat yang kuat untuk konsistensi di dalam melakukan inovasi. Ada strateginya bagaimana kita bisa terus konsistensi di dalam berinovasi. Yang pertama, pilihlah inovasi yang sesuai dengan bidang kita. Oke. Kenapa? Kalau kita memilih inovasi yang sesuai dengan bidang kita, setiap hari otomatis kita akan melakukan itu. Jadi lebih gampang untuk diimplementasi, lebih gampang untuk melakukan monitoring,
lebih gampang juga untuk melakukan review dan perbaikan. Jadi kalau kita lebih memilih inovasi yang ada di bidang kita, itu sudah pasti insya Allah inovasinya akan menjadi inovasi yang berkualitas. Seperti itu Mas Hakim. Salah satu cara kita agar kita selalu konsisten dalam melakukan implementasi dan perbaikan. Tadi kuncinya ya, ada konsistensi dan kerjakan yang sudah menjadi keseharian kita. Ya. Kemudian Pak, ini kan kita ngomong kesuksesan terus ini. Kira-kira ada nggak sih hambatan atau tantangan yang menjadi batu sandungan dalam Pak Ian ini untuk meraih di bidang inovasi seperti itu Pak? Pasti ada, pasti ada ya. Setiap proyek, setiap inovasi itu pasti ada hambatan-hambatan yang dihadapi. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Jadi sumber daya itu bisa waktu, jadi biasanya waktu itu sudah tersita untuk melakukan job desk keseharian. Kemudian dana, jadi alokasi dana untuk inovasi itu biasanya di nomor 2 kan atau di nomor 3 kan bahkan. Kemudian yang ketiga adalah manpower. Kadang-kadang manpowernya itu sudah teralokasi semua untuk melakukan pekerjaan dan rutinitas keseharian. Itu yang pertama, keterbatasan sumber daya. Yang kedua, hambatannya itu adalah belum adanya komitmen, nah, baik dari leader maupun dari karyawan itu sendiri. Belum ada komitmen. Yang ketiga adalah masih banyaknya paradigma atau mitos-mitos yang keliru di dalam berinovasi. Kayak gimana itu Pak? Misalkan anggapan bahwa inovasi itu hanya dilakukan oleh individu yang jenius. Sebetulnya kan tidak. Jadi inovasi itu bisa lahir atas kontribusi dan kolaborasi dari semua pihak. Kemudian ada juga yang beranggapan bahwa inovasi itu harus bersifat revolusioner, jadi perubahan yang besar-besaran, perubahan yang sporadis. Padahal sebetulnya kan tidak. Inovasi itu harusnya bersifat evolusioner. Jadi perbaikan dari ide atau produk yang sudah ada, itu inovasi. Kemudian ada lagi anggapan bahwa inovasi itu hanya dilakukan oleh Departemen Research and Development, kalau di TC lah ya. Jadi inovasi ya sudah tanggung jawabnya TC biasanya kan gitu. Tidak, jadi inovasi itu sebetulnya adalah sumbangan ide hasil brainstorming dari seluruh organisasi yang ada. Semakin banyak ide yang masuk, itu semakin memunculkan inovasi yang berkualitas. Itu sih paradigma yang harus kita rubah di dalam lingkungan kerja kita. Itu sih hambatan yang dihadapi selama ini sih Mas Hakim. Luar biasa nih ya. Pak Ian ini baru ditanya hambatan tapi sudah langsung menjelaskan. Pak Ian, terima kasih banyak Pak. Kemudian nih, kira-kira Pak, ada nggak sih sosok atau nilai hidup atau prinsip hidup yang Pak Ian jadikan sebagai inspirasi seperti itu Pak? Kalau sosok sih banyak ya. Leader-leader kita yang terdahulu, bapak-bapak pemimpin kita yang terdahulu itu semuanya menjadi inspirasi buat saya. Tapi kalau prinsip hidup yang saya pegang adalah orang yang paling baik itu adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Salah satunya apa? Salah satunya adalah kita berinovasi. Makanya tujuan dari inovasi adalah kebermanfaatan. Jangan lupa inovasi itu harus bermanfaat, harus menjadikan lebih baik. Pasti itu, inovasi itu menjadikan suatu hal itu lebih baik. Itulah prinsipnya. Makanya kalau kita memegang prinsip itu, insya Allah inovasi-inovasi yang kita hasilkan itu inovasi yang berkualitas, bermanfaat, paling tidak untuk diri kita sendiri. Paling tidak itu. Baik, terima kasih Pak Ian. Mungkin terakhir ini Pak ya, untuk teman-teman ini yang ada di Balada yang punya cita-cita ini mengikuti jejak seperti Pak Suyanto ini, kira-kira apa ini Pak? Tips and trick supaya bisa kita ngomong ke tujuan akhirnya dulu Pak ya, yaitu lolos ke penjurian nasional seperti itu Pak. Di UT kan ada 3W1P ya. Winning team, winning system, winning concept, dan performance. Tapi di luar itu, berdasarkan pengalaman saya untuk membuat inovasi yang
unggul, inovasi yang berkualitas itu yang pertama, pilihlah inovasi yang sesuai dengan tema. Jadi seperti tema di tahun ini, beberapa tahun itu kan temanya itu Operational Excellence through Creative Digital Innovation. Jadi pilihlah tema yang tidak jauh-jauh dari itu. Yang pertama. Yang kedua, sesuaikan inovasi kita itu dengan strategic direction dan strategic implementation. SDSI baik dari UT Head Office di top management, kemudian turun di area, turun ke cabang site, turun lagi ke departemen, turun lagi ke target pribadi. Nah, setelah target pribadi, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, pilihlah inovasi yang berada di lingkungan job kita. Bukan berarti nggak boleh ya, bukan berarti nggak boleh melakukan inovasi di luar job desk kita, boleh. Tetapi agar menghasilkan inovasi yang lebih berkualitas dan mudah untuk melakukan monitoring, mudah untuk melakukan improvement, koreksi, itu pilihlah inovasi yang sesuai dengan job desk kita. Seperti itu sih Mas Bakin. Karena kita juga akan lebih relate tentunya ya dengan inovasi. Betul sekali. Nah, kemudian ada terakhir lagi nih Pak, mohon maaf nih. Ya. Di penilaian itu kan salah satunya adalah bagaimana kita presentasi Pak. Nah, kira-kira ada nggak tips ya, bagaimana sih kita mencuri hati juri pada saat mempresentasikan inovasi kita? Oke, presentasi ya. Yes, gitu Pak. 2 saja kunci presentasi itu. Jadi yang pertama adalah persiapan. Yang kedua adalah latihan. Persiapan, latihan. Persiapan. Jadi apa yang perlu dipersiapkan? Yang pertama adalah materinya. Jadi secara media. Jadi biasanya kita memakai PowerPoint, pakai PDF, atau pakai Canva lah ya sekarang itu. Jadi persiapkan medianya, termasuk di dalamnya adalah pemilihan jenis font, ukuran font, warna, gambar, atau animasi, grafik. Itu pilihlah yang selaras dengan apa materi yang akan kita sampaikan atau project yang akan kita sampaikan di presentasi. Jadi itu penting. Setelah itu yang perlu dipersiapkan lagi adalah penguasaan materi. Kenapa? Ini adalah poin yang paling penting. Kita bisa menguasai materi agar kita lebih percaya diri. Jadi kenapa kita pakai PowerPoint? Jadi biar kita itu ada power dan ada poin. Jadi kita harus tahu poin-poin apa saja dari proyek yang kita laksanakan. Poin-poin apa saja yang akan kita sampaikan. Kemudian saat kita memberikan penjelasan, menjawab pertanyaan, kita harus punya power. Jadi logikanya yang paling tahu atas materi itu atau proyek itu adalah kita sendiri. Karena kita yang mengerjakan itu, kita yang punya proyek itu. Jadi kenapa kita harus punya power dan punya poin di dalam melakukan presentasi. Kemudian yang ketiga, persiapannya adalah siapkan kemungkinan apa pertanyaan yang akan diajukan oleh audien, dewan juri atau asesor. Jadi kita sudah siap dengan jawabannya. Jadi sebetulnya semua pertanyaan yang diajukan itu ada di presentasi kita jawabannya. Kalau kita menguasai materi, kalau kita jeli, itu persiapan. Yang kedua adalah latihan. Jadi latihan itu manfaatnya untuk kita mengetahui bagaimana kita berintonasi, kecepatan kita, kecepatan suara kita, intonasi kita itu seperti apa. Karena biasanya dalam presentasi itu ditentukan waktunya. Kadang ada yang 10 menit, ada yang 15 menit atau 20 menit gitu kan. Kalau kita semakin banyak latihan, maka kita akan paham di bagian mana saya harus lebih cepat bicaranya, harus menekankan, harus dengan nada yang menegaskan. Itu kita akan lebih paham kalau dengan banyak latihan. Yang kedua, dengan banyaknya latihan, maka kita akan lebih banyak mendapatkan masukan. Misalkan kalau kita latihan di rumah, misalkan berlatihlah di depan anak istri kita atau saudara kita, nggak apa-apa. Apalagi kalau kita latihannya di tempat kerja atau di kantor. Biasalah untuk berlatihan, untuk menerima masukan dari orang yang seusia dengan kita.
atau rekan sejawat kita. Boleh juga mendapatkan masukan dari orang yang lebih muda dari kita atau subordinat kita. Nah, boleh juga mendapatkan masukan dari orang yang usianya di atas kita, atau itu merupakan superior kita. Jadi semakin banyak masukan untuk materi kita dari berbagai macam paradigma, berbagai macam sudut pandang, itu akan memperbaiki materi kita. Jadi yang pertama adalah persiapan, yang kedua adalah latihan. Cukup 2 itu saja sih. Cukup 2 itu saja teman-teman. Jadi nanti kita bisa langsung nih dipraktekkan, kita menyambut tahun 2025 ini supaya YouTube Balada itu lebih bersinar lagi. Itu Pak Yan ya? Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Yan atas cerita dan tips and triknya yang sangat-sangat inspiratif nih. Untuk para pendengar, teman-teman sekalian ini ya, semoga episode kita kali ini bisa memberikan motivasi besar ya, motivasi untuk terus berinovasi dan mengejar impian kita semua.